Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Hamdani selaku narasumber dan pembimbing, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Chandrika Juniati dari kelas C2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau presentasi dari salah satu kitab yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu Kitab Akhlaqul Banin. Alhamdulillah, di sini saya mendapatkan bagian yaitu kasih sayang kepada seorang ibu. Di awal pembahasan dijelaskan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu akan merasa bahagia ketika melihat anaknya sehat, ceria, dan dalam keadaan baik. Sebaliknya, ibu juga akan merasa sedih ketika anaknya sakit atau tertimpa musibah. Bahkan ketika anak sakit, ibu rela begadang, mencarikan obat, merawat dengan penuh kesabaran, dan terus mendoakan kesembuhan anaknya tanpa mengenal lelah. Dari penjelasan ini, sebenarnya kitab ini menanamkan rasa sadar kepada anak bahwa perjuangan ibu sejak kita kecil sangat besar. Kasih sayang ibu diberikan tanpa mengharap balasan. Karena itu, seorang anak harus belajar menghormati dan menghargai ibunya sejak dini. Setelah tadi saya menjelaskan tentang kasih sayang ibu, kitab ini juga masuk ke pembahasan adab anak kepada ibu atau adabul walid ma'a ummah. Pada bagian ini dijelaskan bahwa seorang anak yang baik harus mematuhi perintah ibunya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Anak tidak cukup hanya taat, tetapi juga harus menjaga sikap dan tutur kata ketika berbicara dengan ibunya. Kitab juga menjelaskan beberapa bentuk perilaku baik kepada ibu, seperti membuat hati ibu senang, menunjukkan wajah yang ramah dan ceria, membiasakan bersalaman dengan ibu, mendoakan ibu agar diberikan kesehatan dan umur panjang, serta membantu pekerjaan ibu ketika di rumah. Hal-hal kecil seperti ini dianggap penting dalam Islam karena menunjukkan rasa hormat dan cinta seorang anak kepada orang tua. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan beberapa sikap yang harus dihindari oleh anak terhadap ibunya. Misalnya, tidak boleh membentak ibu, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memandang ibu dengan tatapan marah, serta tidak boleh meninggikan suara di hadapan ibu. Larangan-larangan tersebut menunjukkan bahwa akhlak kepada orang tua bukan hanya soal membantu secara fisik, tetapi juga menjaga perasaan mereka. Bahkan, nada bicara dan ekspresi wajah pun harus diperhatikan ketika berhadapan dengan orang tua. Kemudian, kitab ini memberikan contoh nyata melalui kisah seorang anak soleh bernama Solih. Diceritakan bahwa ketika ibunya sakit, Solih merasa sangat sedih lalu meminta izin untuk tinggal di rumah agar bisa merawat ibunya. Karena di rumah tidak ada pembantu, ia sendiri yang membantu memenuhi kebutuhan ibunya. Solih pergi membeli obat ke apotek, membeli makanan dan buah-buahan dari pasar, lalu menyiapkan makanan yang diperlukan oleh ibunya. Tidak hanya membantu secara fisik, ia juga berusaha menghibur hati ibunya dengan perkataannya lembut dan baik. Dari kisah ini, musonif ingin menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya lewat ucapan, tetapi juga tindakan nyata. Anak yang soleh adalah anak yang hadir ketika orang tuanya membutuhkan bantuan. Setelah beberapa hari, ibunya sembuh dari sakit dan Solih merasa sangat bahagia. Ia juga terus berdoa agar Allah menjaga dan memberikan kesehatan kepada ibunya. Lalu kita juga masuk pembahasan tentang kasih sayang seorang ayah.
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.